lantang, setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kompak enak, bikin geger, betul apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhlik wal khatimi lima sabat nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Hadratil mukarramun yang sangat tu bagus cintai dan tu bagus takdimi, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir semua pada malam hari ini, semoga ditambahkan sehat dan panjang umur. Doanya para tokoh-tokoh agama, para ustadz, para kiai, semoga selalu dimustajabkan oleh Allah. Apa-apa yang beliau rencanakan semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Wabil khusus yang hadir tengah-tengah kita al-mukarram Ustadz Muhammad Minan, Ustadz Jejen Jainuddin, Ustadz Doni Fajar, Haji Bonin Suryadi, Bapak RK Arsan, Bapak RW Ajid, Bapak RT Herman, Bapak Guru Supriyadi, Ustadz Nur Zaman, Bapak Niman, ini orang tuanya Ustadz Riman Sohibul Bait ya, Bapak Wanta, dan juga orang yang sekian lama saya dengar namanya dan saya sudah punya rasa cinta. Alhamdulillah baru sekarang bisa berjumpa. Sahabat saya, teman saya di dalam memakmurkan agamanya Allah, di dalam mengajak umat takarrub kepada Allah, yaitu Ustadz Masturo selaku Ketua Laskar FPI Cabang Bungin. Semoga beliau dengan laskarnya diberikan sehat panjang umur. Dan juga hadir juga Ustadz Suhaimi, Sekretaris FPI Cabang Bungin, juga sama diberikan sehat dan panjang umur. Dan juga saudaraku Imam-Imam Manaqib wa Jami'il Jamiyah Dzikr Manaqib Al-Baghdadi yang pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah karena diberikan takdir oleh Allah, diberikan ketentuan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kumpul-kumpul seperti ini. Tidak ada niat dan tujuan lain melainkan hanya satu, ilahi anta waridoka. Kita tidak cari apa-apa kecuali tujuan kita hanya kepada ridhonya Allah yang kita cari dan cintanya Allah yang kita inginkan. Betul? Betul? Karena tidak ada tujuan yang paling bagus, tidak ada tujuan yang paling lurus kecuali hanya tujuan kepada Allah. Kalau tujuan selain Allah, dipastikan itu tujuan yang sangat keliru. Dan kalau kita mengharap ridhonya dunia ini, maka kita akan kecewa di dalam satu buah kehidupan, melainkan kita hanya mengharap ridhonya. Kalau Allah sudah ridho kepada ibu bapak yang kumpul malam hari ini, maka dunia pun akan ridho. Amin. Amin. Allahumma amin. Uang akan ridho kepada ibu, harta akan ridho, surga akan ridho kalau ridhonya Allah sudah kita dapatkan.
Bagaimana supaya ridhonya Allah kita dapatkan? Otomatis kita harus ridho dengan segala ketentuan Allah. Betul? Apa-apa yang Allah jadikan, apa-apa yang Allah tentukan, apa-apa yang Allah perbuat, kita harus ridho. Hatta itu enak ataupun tidak enak, itu untung ataupun rugi. Karena itu baru penilaian kita semata, lain dengan penilaian Allah. Kata kita itu nggak enak, belum tentu katanya Allah. Kata kita ini rugi, belum tentu katanya Allah. Pernah ada datang, sedikit saya cerita, jamaah dari Kampung Selang. Beliau pedagang sayur, pedagang buah yang menggunakan mobil pick up. Dia belanja jam 12 malam ke pasar induk Cibitung. Dia belanja yang namanya buah-buahan. Pulang belanja sampai rumah jam 2 malam. Saat jam 2 malam, ini buah masih di dalam kendaraan mobil pick up, belum dituruni. Kenapa? Karena nggak dituruni karena paginya dia jualan menggunakan mobil. Banyak kan sekarang orang jualan pakai mobil. Betul apa enggak? Jualan sepatu pakai mobil, jualan es krim pakai mobil zaman sekarang. Di zaman kemajuan luar biasa. Akhirnya nih orang istirahat. Tapi saat pagi subuh, saat adzan subuh dia bangun mau sholat subuh, dia keluar kendaraannya sudah tidak ada berikut dengan isinya, yaitu buah-buahan. Lalu dia yang namanya orang kehilangan, kira-kira kaget apa enggak? Kaget lah, luar biasa. Kenapa? Itu barang dagangan saya, mobil itu kendaraan buat saya berdagang. Tiba-tiba hilanglah, dibawa dengan maling. Sorenya dia datang ke tempat saya, dia cerita macam-macam, tujuannya meminta doa. Saya bilang apa kepada beliau? Pak, bersyukur ke Allah. Loh, bagaimana saya bersyukur Pak Kiai? Iya, karena ini adalah bagian pertolongan dari Allah. Ya mana ada pertolongan, barang saya hilang 8 bulan lagi lunas mobil saya. Sedangkan permodalan saya semua ada di mobil itu. Terus saya mau usaha apa lagi? Mobilnya nggak ada, modalnya juga sudah dibawa maling. Pak, Allah itu punya pengetahuan yang tidak seperti kita. Allah punya kasih sayang yang tidak seperti kita. Allah punya pembelaan yang tidak seperti kita. Artinya apa? Kasih sayangnya Allah tanpa batas, pertolongannya tanpa batas. Sedangkan kasih sayang kita itu ada batasannya. Kita sayang sama orang kalau orang itu belum jengkelin kita. Betul. Tapi kalau dijengkelin, kira-kira sayangnya hilang apa enggak? Hilang seketika. Langsung dia bilang, hari ini kau bukan lagi sahabatku, hari ini kau bukan lagi saudaraku. Kenapa? Karena engkau menjengkelkan hatiku. Betul begitu? Betul enggak? Artinya kasih sayang manusia punya batasan. Pertolongan manusia juga punya batasan. Datang saudara, kenapa? Saya punya utang ditagih, malu karena nggak bisa bayar, dikasih pinjaman 1 kali. Minggu depan datang lagi, kenapa? Itu kreditan motor belum kebayar, kasihan punya ponakan lu kalau sekolah mau motor, kalau cari dealer nanti sekolahnya jalan. Dibayar, baru 2 kali. 3 kali datang lagi, mamang lu orang ada kerjaan butuh modal, kira-kira dikasih apa kagak? Dikasih apa enggak? Kagak. Kenapa? Karena punya batas. Tapi pertolongan Allah tidak ada batasnya. Pengetahuan Allah juga tidak ada batasnya. Pengetahuan manusia punya batasnya. Sepinter-pinternya orang sampai sekarang belum tahu maknanya alif itu apa. Sepinter-pinternya orang belum bisa menafsir alif lam mim. Betul gak gitu? Mau berapa puluh tahun pun artinya kepemahaman manusia, keilmuan manusia itu ada batasnya, lain dengan pengetahuan Allah. Betul? Maka saya bilang ini kasih sayangnya Allah, ini pertolongan Allah. Namun orang itu belum menerima. Saya mau minta doa pakai biar mobil kembali lagi, ya nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena Allah lebih tahu. Kalau memang itu hakmu, bagus untukmu, bagus untuk keluargamu, pasti akan Allah pertahankan. Namun kenyataannya memang diberikan kehilangan, berarti sudah bukan lagi hakmu dan bukan lagi baik untuk keluargamu. Lalu mana yang hak saya dan yang baik buat saya akan Allah berikan nanti. Dengan cara apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga, tanpa kamu rencana, Dia punya kuasa di atas segala-galanya. Yang penting pertanyaannya sekarang, kamu ridho atau tidak? Betul?
dengan wajah yang musam, wajah yang tidak puas, beliau pamit pulang. Silakan, yang penting saya sudah memberikan pengetahuan. Lalu pulang, 1 bulan kemudian dia datang lagi. Apa dia bilang? Alhamdulillah bagai sekarang mobil saya sudah ada gantinya. Berapa gantinya? 2, pick up 1, mobil pribadi 1, Avanza. Itulah cara Allah menolong para hamba-hamba. Betul? Pernah nggak kita berpikir, kalau seumpamanya mobil ini tidak hilang, tiba-tiba dia keluar pagi mau berjualan, kejadian satu buah kecelakaan, lalu mobilnya ringsek, orangnya meninggal, kita tidak berpikir ke arah situ. Betul nggak itu? Tapi karena hilang, maka dia tidak berjualan, terselamatkan nyawanya, terselamatkan kendaraannya. Pernah nggak kita berpikir saat kita mulai tancap gas, ya kan? Tiba-tiba kita menyenggol orang, lalu orang terlindas mati di tengah jalan, kita bertanggung jawab. Maka hendak kemana kita akan membutuhkan pertolongan. Kita tidak berpikir sejauh itu, saudaraku. Karena apa? Karena kita terlalu tamak. Kita terlalu angkuh kepada Allah, terlalu rakus dengan dunia ini. Dari apa-apa yang pernah kita miliki, maka kita ingin kuasai. Tidak diakukan, ini semua adalah miliknya Allah, ini rencana Allah, maka biarkan Allah yang mengendalikan, Allah yang mengurusnya, kita hanya terima beresnya saja. Betul apa enggak gitu? Maka kejadian malam hari ini juga anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Dari yang datang ke tempat ini bukan orang-orang sembarangan, saudaraku. Kenapa saya berani demikian? Karena yang datang ke tempat ini pertama, dia mempertaruhkan nyawanya. Setuju apa enggak itu? Setuju apa enggak? Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, itu sudah mempertaruhkan nyawa. Berapa ratus meter engkau menempuh perjalanan dari rumah hingga tempat ini? Kamu tidak terpikir akan jatuh di tengah jalan? Kamu tidak berpikir bersenggolan dengan kendaraan lain? Kamu tidak berpikir akan tubrukan satu dengan yang lain? Kenapa? Engkau yakin kepada Allah, ya Rob, saya mau datang ke pengajian, saya mau datang ke tempat pikiran, saya mau bertemu dengan para kiai, bertemu dengan para ustadz, tidak berpikir masalah nyawa, tidak terpikir kehilangan harta. Yang penting saya sampai duduk ikut manakiban, beres urusan. Jangan dianggap sepele jamaah-jamaah yang datang malam hari ini. Mereka mempertaruhkan nyawa dan siap kehilangan harta. Rumahnya dibawa apa enggak? TV-nya dibawa enggak? Kulkasnya dibawa enggak? Ini kan sudah siap berarti engkau demi menghadap kepada Allah. Makanya jamaah yang hadir ini adalah orang-orang pilihan dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur apa enggak? Syukur. Bersyukur apa enggak? Maka patut kita katakan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita, paduka alam, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin di dunia ini yang akan mengibarkan benderanya Allah, yang akan membawa umat-umat selamat baik dunia maupun akhirat. Betul? Maka salah besar kalau kita di hati ini tidak ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Betul apa enggak gitu? Pekerjaan kita boleh serabutan, harta kita boleh pas-pasan, pendidikan kita boleh tidak sampai universitas, pondok pesantren kita boleh ada di pinggiran. Betul? Bahkan ada yang tidak bisa baca dan tulis, tidak kenal huruf-huruf hijaiyah, tidak masalah. Yang penting engkau punya cinta kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Betul? Karena orang sudah punya cinta kepada Rasul, maka dia nanti kumpul bersama dengan baginda Rasulullah. Amin. Allahumma Sohibul Bait yang sangat saya banggakan, ya, yaitu Ustaz Riman Al-Galiani beserta dengan keluarga semuanya. Dikasih nama Al-Galiani biar ketahuan dari Galian. Ya. Tapi saya juga punya Sunan Ampel juga ini. Sabor itu dari Ampel itu.
Betul nggak gitu? Maka kalau nanti punya pondok pesantren bagus namanya itu Pondok Pesantren Ampel. Muridnya Sunan Ampel? Bukan. Dari Balong Ampel. Betul nggak gitu? Nah itu kan barokah juga itu. Alhamdulillah. Betul nggak? Malam hari Nusa Riman tidak punya misi dan visi apa-apa. Tidak punya tujuan apa-apa. Tidak ada politik apa-apa. Semata hanya satu. Cinta kepada baginda Rasulullah. Mengadakan satu buah acara malam hari ini. Bukan pamer-pameran. Betul apa enggak? Betul. Bukan gaya-gayaan. Bukan sok kalim-aliman. Tidak. Tapi ini bukti cinta kepada baginda Rasulullah. Karena orang yang kita dengan Rasul pasti gembira melihat orang-orang sholawat atas Nabi. Amin. Amin. Orang-orang yang cinta kepada Allah pasti akan senang zikir kepada Allah. Aksiru zikrullah. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena dengan kita zikir ini adalah satu buah petunjuk, satu buah kejelasan, satu buah fakta. Orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang senang zikir adalah orang-orang yang hanya cinta kepada Allah. Jamaah saya mau tanya, jawab yang kompak bareng-bareng ya. Kira-kira jamaah yang hadir pengen selamat apa enggak? Di dunia dan akhirat? Pengen apa enggak? Jawab yang semangat, pengen selamat dunia akhirat apa enggak? Yang petani pengen apa enggak? Yang pedagang? Yang kiai? Yang ustad? Yang preman? Semua pengen. Betul nggak gitu? Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin selamat, baik dunia maupun akhirat. Karena memang kita sama-sama punya keinginan yang sama. Betul nggak gitu? Tujuannya juga sama. Kenapa kalau kita tidak datang, tidak berjalan seiring, sejalan, kita bergandeng tangan satu dengan yang lainnya, sama-sama kita menuju kepada Allah. Karena yang punya selamat adalah Allah. Yang bisa menyelamatkan juga adalah Allah. Lain tidak ada. Kalau kamu anggap saya akan selamat di dunia ini, kalau saya banyak harta, saudaraku, Namrud kaya raya, Fir'aun kaya raya, tidak selamat walaupun punya harta. Saya akan selamat di dunia ini kalau saya punya jabatan. Saudaraku, Fir'aun raja, Namrud raja, tidak selamat dengan tahtanya. Betul? Tapi sejarah sudah mencatat orang-orang yang selamat di jalan Allah, selamat dunia, selamat akhirat adalah orang-orang yang berpegang kepada betul? Hanya orang-orang yang berpegang kepada Allah. Karena memang tujuan kita ini semua pengennya selamat. Yang preman pengen selamat, yang bajingan pengen selamat, yang kiai pengen selamat, yang ustadzah, haji, semua jamaah pengen selamat. Kenapa kita harus bertengkar satu dengan yang lainnya? Kenapa kita harus saling sindir satu dengan yang lainnya? Kenapa kita nggak bareng-bareng menuju kepada Dia agar kita semua diberikan keselamatan baik dunia dan akhiratnya? Amin. Betul begitu jamaah. Karena kan kalimat selamat ini kan pendek tapi kan panjang perjalanan. Betul nggak gitu? Betul. Bahkan orang-orang tua kita dulu gampang kadang ngomong, udah nggak usah minta banyak-banyak, yang penting kita selamat, dagangannya selamat, anaknya selamat, rumah tangganya selamat. Amin. Amin. Allahumma amin. Terus supaya saya selamat sampai kepada Allah baik dunia dan akhiratnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Udah jelas nih ayatnya. Berikan jalan yang lurus dan benar. Mana sih jalan yang lurus dan benar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang sebelum saya dan jamaah. Orang-orang terdahulu ada dua, Bu. Ada yang iman, ada yang ingkar. Betul nggak gitu? Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ada yang syukur, ada yang kufur. Tinggal mau ngikutin yang mana. Kalau mau ngikutin Nabi, selamat. Amin. Amin. Ngikutin ulama, selamat. Amin. Amin. Betul apa nggak gitu? Betul. Cinta ke Nabi, selamat. Cinta ke ulama, selamat. Amin. Amin. Maka saya
dan jamaah semua adalah rombongan orang-orang yang cinta kepada para kiai. Alhamdulillah. Cinta kepada para ulama. Karena apa? Sadar. Kesadaran kita penuh, kita ini bukan orang pinter, kita ini bukan orang alim, kita ini bukan orang hebat, kita ini bukan orang yang tahu kepada Allah. Makanya kita ikut kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu kepada Allah. Betul? Maka oleh karena itu mudah-mudahan acara malam hari ini menjadi wasilah kita. Amin. Rumah tangganya diselamatkan, usahanya diselamatkan. Tadi kan Kiai Abbas nanya ya, ada yang punya utang apa enggak? Gitu kan? Padahal semuanya punya ini rata-rata. Ada nggak yang nggak punya? Ada nggak yang nggak punya? Ah, bohong. Semua orang pasti punya. Kalau nggak punya utang uang, utang jasa. Betul nggak gitu? Ada utang yang nggak bisa kebayar, yaitu utang kita kepada kedua orang tua kita. Itu nggak kebayar. Mau 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, 1 triliun nggak kebayar. 1 tetes air susu nggak ada nilainya, itu udah tidak ternilai harganya. 1 tetes air susu menjadi darah daging buat kita. Kita bayar umpama 10 triliun, itu tidak sesuai. Maka yang sesuai adalah 1, istighfar kepada Allah, memohonkan ampun dosa kedua orang tua kita kepada Allah. Itu yang sesuai. Betul nggak gitu, Bu? Betul. Kalau ibu mamanya, Bu, anaknya datang jadi orang kaya, langsung bilang, Emak ngerawat saya berapa tahun, Mak? Saya ngerawat kamu sampai umur 18 tahun. 1 tahun saya bayar 1 juta, Mak. 18 juta saya bayar, tapi selesai urusan mama saya. Kira-kira ibu mau apa kagak? Kalau mau berarti ibu mata duitan, kelihatan. Betul gak gitu? Nah, cintaku kepadamu, kasih sayangku kepadamu, doaku kepadamu, harapanku kepadamu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dibatasi dengan kemajuan zaman, tidak bisa terputus dengan ajal menjemput. Karena orang tua selalu ingin menyenangkan kepada anak dan keturunannya. Amin. Makanya saya dan jamaah selaku anak, yuk kita berharap semoga doa kedua orang tua kita dimustajabkan oleh Allah. Orang tua yang sudah tidak ada kan dulu berdoa juga, betul gak gitu? Doa-doa yang lama belum dikabulkan, semoga dikabulkan oleh Allah. Karena tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya jadi penjudi. Ada apa enggak? Enggak ada orang tua yang doain anaknya jadi orang bangkrut. Ada apa enggak? Enggak ada orang tua yang mendoakan anaknya jadi maling. Enggak ada orang tua yang mendoakan anaknya jadi orang brengsek. Ada apa enggak? Kalau memang tidak ada yang mendoakan lalu terjadi, berarti ini bukan keinginanmu, ini bukan harapanmu, ini bukan doa-doamu, tapi ini ketentuan Tuhan. Betul? Yang bisa merubah ini juga adalah Allah sendiri. Maka datang kepada Allah, jangan mengeluh. Ya Allah, saya punya anak, ya Allah. Lalu anak saya hidupnya melarat. Kasihan saya lihat anak dan istrinya selalu kekurangan. Kalau kamu isi dengan keluhan dan keluhan, maka tidak akan terjadi satu buah perubahan. Mulai dari sekarang bangun. Dari apa? Dari lamunan. Bangun dari yang namanya keluh dan kesah. Tunjukkan kepada dunia ini dengan cara kamu menadahkan tangan kepada Allah, minta kepada Dia dengan penuh keyakinan, maka nasib anakmu akan dirubah oleh Tuhan. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Kalau perlu teteskan air matamu di hadapan Allah, jangan teteskan air matamu di hadapan sesamamu. Betul nggak gitu? Ayo sekarang ibu umpama anaknya bangkrut dalam usahanya, ngadu ke tetangga, kira-kira jadi omongan apa enggak? Kalau yang denger yang simpati, kalau yang denger yang benci, apa dia bilang? Merasain loh. Kemarin anaknya baru belagu dikit udah setengahnya, minta ampun. Baru punya motor Supra jalan kayak kalajengking. Sekarang lu bangkrut loh. Betul gak gitu? Bagi yang tidak suka. Tapi kalau datang kepada Allah, Allah memang memanggil-manggil kita. Maka ini malam kesempatan buat saya dan jamaah. Kamu yang jadi anak, yang muda-muda, kamu bertanya ke dirimu sendiri, sudah sejauh apa kau menyenangkan orang tuamu? Sudah sejauh apa kau memberikan senyum kepada orang tuamu? Sudah puaskah hati orang tuamu dalam membesarkan kamu, menafkahi kamu, memberikan pendidikan kepada kamu? Kalau memang belum, ayo datang kepada Allah.
minta kepada Allah dengan keyakinan, ya Allah, orang tuaku sudah tua ya Rob. Saya belum lihat orang tua saya tersenyum dengan keberhasilan saya. Saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya belum bisa menyenangkan kedua orang tua saya. Jangan sampai kau ambil lebih dulu. Saya belum sempat membahagiakan beliau-beliau semuanya. Tolong ya Allah berikan kesempatan untuk saya bisa menyenangkan kedua orang tua saya. Amin. Amin. Pengen nggak kayak begitu? Pengen. Pengen apa enggak? Pengen. Banyakan kan orang tua susah sama seneng gitu. Gedein anak dari kecil sampai besar, anaknya besaran dikit bikin ulah, orang tua ke bawah-bawah, betul nggak gitu? Betul. Lalu gedean dikit udah rada genitan pacaran, anak orang mulain dikawinin, akhirnya yang repot orang tuanya, betul nggak gitu? Orang tuanya ngelus dada, alhamdulillah sekarang anak sudah kawin, udah rada merdekaan, iya om belum bunting, pas bunting. Betul nggak gitu? Betul. Yang repot juga siapa? Orang tuanya. Mantunya beranak, yang ngomong siapa? Emaknya lagi. Udah nggak ada putus-putusnya. Cuma Allah yang punya jalan. Cuma Allah yang punya solusi. Cuma Allah yang bisa membela apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Setuju? Setuju apa nggak ini? Kalau setuju, ayo ikutin bareng-bareng semuanya. Kita munajat kepada Allah, kita minta kepada Allah. Detik malam hari ini punya masalah diberikan jalan keluar oleh Allah. Detik malam hari ini punya hajat dikabulkan oleh Allah. Yang punya keinginan sekian tahun tidak terpenuhi semoga dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini majlis apa namanya? Majlis Sholawat Hubul Mustafa. Semoga selalu dibarokahi oleh Allah. Yang datang ke tempat ini majlis, yang duduk singgah di tempat ini majlis, semuanya dibarokahi oleh Allah. Amin. Tiap malam apa Ustaz? Malam Selasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayo ikutin bareng-bareng semua ya, tapi suaranya dikeluarkan. Ya. Apa udah ngantuk kali udah malam? Ini baru jam 11 loh. Nah, masih sore ya. Kalau jam segini ngantuk, alamat rezekinya seret itu. Beneran orang kalau ngantuk kan tuh rezekinya kurang lancar biasanya. Betul nggak gitu? Oh iyalah, karena malaikat Mikail itu bawa rezeki itu malam ya. Malam, kalau malaikat Mikail itu bawa rezeki malam, bagi-bagi rezeki itu malam. Jadi kalau situ udah tidur balik lagi malaikat Mikail. Sama kayak situ punya warung ya, jam 7 tidur, pelanggan nih balik lagi apa enggak? Beli tidur balik lagi, itu Mikail sebenarnya. Betul nggak gitu? Itu yang datang bocor, ada konyolan aus, ada sorson, diambil bisa hilang lagi. Ayo ikutin bareng-bareng, jangan ngantuk ya. Suaranya dikeluarkan semuanya, biar kelihatan malam hari ini semangatmu di hadapan Allah. Percaya nggak Allah melihat kita malam hari ini? Nah, berarti iman. Betul nggak gitu? Percaya nggak Rasulullah melihat kita malam hari ini? Nah, makanya yang semangat ngaji itu jangan bawa hati yang gelit, jangan bawa hati iri, jangan bawa hati dengki. Kenapa? Rasulmu tahu, Tuhanmu tahu, Allah maha melihat. Maka jangan pernah menanam kebencian, tanamlah cinta kepada sesama, niscaya engkau akan menuai dari apa yang telah engkau tanam di dunia ini. Betul gak gitu? Yuk yang yakin ke Allah semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Syekhina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih tahu yang bukan jamaah ya. Apabila engkau ingin mengamalkan sesuatu, sambungkan ruhmu kepada gurumu ya. Gurumu masing-masing. Guru saya Abah Junaidi, makanya saya sambungkan ruh kepada beliau.
Nanti setelah itu baru nyambungnya ruh kita kepada baginda Rasulullah. Punya guru apa enggak? Punya apa enggak? Makanya sambungkan. Kalau di rumah gitulah mau wiritan, di mana-mana mau wiritan, jangan pernah lepas dari guru. Ya, apalagi kamu merasa lebih hebat dari gurumu, wah itu parah itu. Itu lebih parah itu. Murid murtad kayak gitu tuh. Betul nggak gitu? Jadi sambungkan ruhmu kepada gurumu biar nyambung kepada baginda Rasulullah, biar jelas jalannya gitu. Banyak orang kadang-kadang sudah berguru sekian tahun, iya nggak? Tiba-tiba dia sudah punya amalan, dia tidak lagi menyambungkan ruhnya kepada gurunya, itu keliru itu. Yang mana saja, siapapun gurumu sambungkan. Allahumma tawasalna ilar ruhi gitu loh. Ke gurumu langkah pertama, itu tangga yang paling pertama. Kedua para aulia Allah. Ketiga langsung menuju kepada Rasulullah. Kalau sudah Rasul nyampe gak ke Allah? Pasti. Kalau kita langsung ke Rasul kira-kira bisa apa enggak? Ayo saya mau tanya, jamaah dan saya langsung ke Rasul bisa apa enggak? Susah kalau nggak ada gurunya. Harus punya tangga awal, yaitu guru walaupun dia ngajar hijaiyah ya di kampung-kampung, mau ngajar ikro sekalipun tetap itu guru. Makanya di dalam dzikir manaqib selalu dimintakan ampun kepada Allah di ustadi. Betul nggak gitu? Betul. Jangan pernah lupa kamu kepada gurumu. Jika engkau lupa kepada gurumu, saat itu terputus yang namanya keberkahan di dalam ilmumu. Ilmu sebanyak apapun kalau nggak ada barokahnya, kira-kira manfaat apa enggak? Nggak bakalan. Biar kamu cuma bisa baca bismillah saja, didapat cuma amalan bismillah dari guru, tapi ada barokahnya, ini manfaat dunia dan akhirat. Amin. Tapi biar pinter macem-macem, tapi sudah tidak berwasilah kepada gurunya, ini alamat berkahnya akan dicabut oleh Allah. Naudzubillah. Jadi kalau saya langsung ke guru saya, jamaah, kalau gurunya siapa pakai sudah gurunya. Betul nggak gitu? Karena jamaah manaqib kan gurunya kepada abah, ya makanya ke abah. Barangkali ada yang langsung ke gurunya di mana, entah di Bogor, entah di Banten, entah di mana, sambungkan, dimanapun juga sambungkan, biar apa? Biar mengalir terus yang namanya barokah. Amin. Percaya nggak barokah itu ada? Kalau saya demi Allah percaya, saya merasakan yang namanya barokah. Barokah guru saya merasakan itu ada. Saya pernah kecelakaan waktu Idul Fitri tahun berapa itu? Waktu saya masih di pondok pesantren. Istrinya guru saya mau pulang kampung ke Purworejo. Saya satu mobil karena saya khodam. Tahu khodam? Khodam itu kalau bahasa sekarang itu ya tukang ngomong, pelayan. Saya ini khodam dari Umiwati. Jadi satu mobil mau pulang kampung, tapi nyampe tol Brebes itu kecelakaan, guling di mobil. 3 kali jungkir balik. Sampai kanan penyok, kiri penyok, atas juga penyok. Orang yang ada di dalam itu ada 8 orang. Mobilnya Taruna warna biru. Saya ada di belakang, jok belakang. Kalau Taruna jok belakangnya ada depan. Betul nggak gitu? Dan itu ditumpuk-tumpuk dengan tas juga. Setelah kita jungkir balik, 3 jungkir balik sehari malam sampai subuh baru datang pertolongan. Dibongkar mobilnya menggunakan linggis. Kenapa? Karena pintunya sudah mati. Karena memang pada penyok semuanya. Semua perkiraan orang di sini di dalam nggak ada yang selamat. Ternyata kita semua selamat. Cuma ada luka-luka. Yang tidak ada luka cuma putra guru saya 2 orang, Nyi Iis sama Gus Iqbal. Gus Iqbal itu nggak luka sama sekali, Nyi Iis juga tidak luka sama sekali. Bahkan kalau Gus Iqbal menyatakan dia berada seperti di dalam lapangan, luasnya minta ampun. Kita di dempet-dempetan teriak aja susah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, leher saya patah, tangan saya patah, muka saya habis semuanya. Sampai rambut digundul karena memang luka-luka semuanya. Lah leher ini patah, di ronsen patah, terus dimasukin ke dalam ruangan apa namanya itu? Scan. CT scan juga patah. Tangan patah, leher patah, digip lah tangan dan lehernya. Esok harinya guru saya datang dari pondok pesantren ke Brebes, rumah sakit Brebes waktu itu. Belum rumah sakit sih, masih kecil waktu itu kliniknya.
Datang guru saya ke situ, dipindahkan ke rumah sakit Islam Tegal. 1 hari di rumah sakit Islam Tegal, ini yang namanya Umi rahangnya patah. Jadi mulutnya rahang ini gigi yang bawah itu dicopot. Bayangkan coba itu. Buat ngomong aja susah karena copot ini rahangnya. Jadi teman saya, adiknya Umi yang pertama itu, Umi Atun, ini pinggangnya patah. Akhirnya setelah guru saya datang ke rumah sakit Islam Tegal, dia bikin lah yang namanya sayembara. Guru saya pegang sorban waktu itu, pakaian kiai lah, pakai gamis, pakai imamah, langsung bilang, kamu santri saya semuanya, siapa yang bisa bangun dari tempat tidur saya kasih rokok 1 bungkus. Itu guru saya itu. Akhirnya kan ini keadaan sakit pada lomba-lomba bangun hadirin, karena rokoknya guru bagi saya itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi kalau kami nyantri dulu, guru tumbuhan puntungan ini berebut hadirin. Jadi berebut, puntungan rokok itu berebut, bekas minumnya kiai itu berebut, tapi nggak di depan kiainya. Kalau gitu kemaruk namanya. Ya kalau dia ditinggal itu, betul nggak gitu? Ngalap barokah. Akhirnya ditanyakan, siapa yang bisa bangun dari tempat tidur, saya kasih rokok 1 bungkus. Itu berlomba-lomba. Yang bisa bangun teman saya namanya Soleh, panggilannya Habib gitu. Soleh padahal orang Tegal, orang gede tinggi kayak Arab. Ya, akhirnya dapat rokok 1 bungkus. Kita isep bareng-bareng. Itu lupa di rumah sakit hadirin. Ini saling rokok, itu dokter marah-marah semuanya. Ini rumah sakit ini Pak, ya lupa. Itu sakit itu. Saya ditanya sama guru saya. Itu saya dibentak juga. Bangun bos. Bangun. Kenapa kamu? Leher patah. Itu belum bisa ngomong saya itu. Masih gitu. Karena setiap batu keluar darah. Jadi di tembok saya itu banyak darah karena muncratan itu. Pikiran saya, wah saya nggak ada nih. Gosip di pondok pesantren saya meninggal dunia. Karena yang paling parah saya. Langsung beliau bilang, durung pernah tak dulangi Pak, belum pernah saya suapin kamu, belum. Diambil pepaya, dikasih makan. Makan ini pepaya. Pepaya kan panjang potongannya. Dimakan, pas masuk ke mulut ditinggal. Tangan saya ini belum bisa gerak hadirin. Bayangin pepaya sepotong kita mangap udah kayak burung. Ini ngabisin nih. Saya habisin lah. Biar nggak jatuh, nggak dipegang sama saya. Karena memang tangan belum bisa megang karena posisi patah. Saya habisin, saya lupa. Oh iya, saya kemarin buat minum aja pakai sendok, ditetesin, baru bisa ketelen. Ini kok makan paya bisa? Langsung saya minta ke Mas Puji, Mas Puji, bisa nggak Mas Puji? Saya minta di scan ulang dan juga di ronsen ulang. Ya udah nggak apa-apa, diajukan ke dokter. Itu hari kedua loh ya, hari kedua diajukan ke dokter, scan ulang dan ronsen ulang. Ronsenan hari pertama itu patah leher, patah tangan. Ronsenan kedua, leher tidak patah, tangan tidak patah. Itu saya percaya barokah itu ada. Barokah itu ada. Hari ketiga saya temu total. Ini yang namanya luka-luka melupas semuanya hadirin. Kayak biasa aja udah. Langsung saya bangun dari tempat tidur, dari rumah sakit, saya lepas sudah impusan semuanya, saya langsung ngomong lagi. Saya ngasuh lagi, saya udah bisa gendong lagi. Malam jam 12 saya dipanggil guru saya, ditanya, Gus, percaya kamu barokah? Percaya Kiai. Saat itu belum dipanggil abah, masih Kiai. Percaya Kiai. Kalau kamu nggak percaya barokah, berarti mata iman kamu tertutup. Ini loh yang namanya barokah. Lihat uminya, itu rahangnya itu patah, harus operasi. Tapi kan beliau bilang udah nggak usah dioperasi. Sama sembuh total juga. Soleh yang retak kepalanya sama sembuh juga, sampai sekarang juga masih ada. Saya masih sehat, Soleh masih sehat, Om Idin masih sehat, Umi Wati masih sehat, semuanya pada sehat. Ini yang namanya barokah. Apa sih barokah? Amrun ilahiyun atau khairun ilahiyun. Kebaikan dari Allah itu namanya barokah. Ulama-ulamanya Allah itu dipercaya barokah oleh Allah. Wali-walinya Allah dipercaya karomah oleh Allah. Para nabi dan rasul dipercaya mukjizat oleh Allah. Maka saya dan jamaah orang awam, orang biasa, makanya kita ngalap barokah, mengharap barokah dari orang-orang yang dipercaya barokah oleh Allah. Alhamdulillah. Betul?
Ini makanya perlu yang namanya menyambungkan ruh kepada seorang guru. Mudah-mudahan engkau para santri, engkau pada murid, mulai saat ini sambungkan ruhmu kepada gurumu biar tambah mengalir barokah kepadamu. Amin. Lanjut ya. Allahumma tawassalna ilar ruhi Syekhina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ilar ruhi Sayyidina Sultanin Aulia Syadul Qadir Al-Jailani wa ilar ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi astaghfirullahaladzim li abi أستغفر الله العظيم لأبي وأمي 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 أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله أستاذي أستغفر الله اللازم لأستاذي 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 أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله اللازم 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 للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله اللازم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله اللازم للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله اللازم 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 وأتوب إليه إنه غفار أستغفر الله العظيم إنه كان غفار أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. As-salatu wassalamu Rasulullah, salatu wassalamu laika ya Rasulullah, salatu wassalamu Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya 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 Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu Muhammad ya hadiyo ya alimu ya habiru ya mubin ya hadi ya alim ya habir ya mubin ya hadiyu ya alimu ya habiru ya mubin ya hadi alim ya khabir ya mubin ya kafiyu ya ghaniyu ya fatahu ya razak ya kafir ya Ghani ya Fatah ya Razak ya Kabiyu ya Ghani ya Fatahu ya Razak ya Kabir ya Ghani ya Fatah ya Razak ya Kabiyu ya Ghani ya Fatahu ya Razak ya kafir Ghani ya Fatah ya Razak Rabbi Yasir wala tu'asir Rabbi Yasir wala tu'asir Rabbi Yasir wala tu'asir Rabbi Tamim bil khairi Rabbi Yasir wala tu'asir Rabbi Yasir wala tu'asir Rabbi Yasir wala tu'asir Rabbi Tamim La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka
zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Hayyu ya Qayyum ya Allah. Qayyum ya Allah, ya Hayyu ya 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 Qayyum. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Ala bahri syafa'ah Sayyidina Habibina Syafi'ina Nabina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ashabihi Sidi Bakar, Sidi Umar, Sidi Utsman, Sidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon ila hadratin Nabi Allah Hidir Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa summa khususon datruhi silsilah Naqsyabandiyah Sayyidina Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa azwaji muhibbi sunaruhi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an wa Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa Syabudin Naqsyabandi wa Syekh Nasadli wa Sasarun radhiyallahu an. Khususon terruhi Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Salim bin Jindan, Habib Husain bin Abu Bakar Batang Jamil Habaib wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa jami'il minal amir raswani wa suhada wa solin wal ulamil amilin wal malaikatil muqarrabin Sayyidina malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, malaikat jasmani, malaikat rohani, malaikat istighfar, malaikat hafadhah wa malaikat ars bi barakati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususon laterruhi jamil auliyail wali adim sunan wali songo wa ilar ruhi Syekhina Kemad Khalil mengabdi Pangkalan. Khususon laterruhi jamil auliyail wali adim bi barokati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususon ila terruhi Syekhina Kemad Khalid ngabdi Bangkalan Ki Abu Samsudin Batu Ampar, Yedaman Huri Batu Ampar, bujuk lantong, bujuk tumbang, bujuk gerib, bujuk aing mata, Binder Saud, Ratu Semenep, Sayyidi Suplango, bujuk Madura, Ki Jedin Kebun Nangka, Ki Lastuk Guluk, Ki Majid Tabata, Ki Hamid Banyuanyar, Ki Bakir Banyuanyar, Kiai Baidu Benyar, Ki Mukhlis Batu Ampar, Jamiil, Kiai Preceng Ki Batu Ampar, wa ila ruhi Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Imami Banten, Syekh Maulana Banten, Syekh Abdul Muhyi Pamijan Jawa Barat, Syukuro Kerawang, Al-Maghfurlah Ki Nur Ali Bekasi, Ki Johari Ceger, Ki Nawi Ceger Al-Fatah, Ki Mukhlis, wa ila ruhi Syekhina Yai Hamid bin Kiai Abdullah Pasuruan, Ki Hasim As'ari Jombang, Ki Mustahim Ramli Jombang, Ki Rantam Jembang Gusmi wa Gus'ud, Ki Hafid Nogo Sareh, Ki Umar Beringin,
Ki Hasan berpikir ke Hanan Tanggul ke Mukhrab Dadu ke Zon Haji Baka. Wa ilar ruhi Habib Mukhdar Madawasab Jar Syekhon Habib Pertapang Habib Hashim Bapak Ki Kaliboto Jami'il Habaib bi barokati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil khususon Daterruhi Kiai Sidik Jember Kiai Mar Sidik Jember Kiai Mansur Sidik Jember Kiai Taham Sidik Jember Aba Usman Jember Haja Umi Fatona Mirobisa Mi Sofia Mi Parijanya itu Yiba Aba Karto Aba Aziz Aba Bedwi Aba Maktub wa ilar ruhi Aba Sukri khususon Daterruhi Kiai Hasani Sidogiri Kiai Sidogiri Kiai Hasan Kigengong Kiai Jenggong Kiai Taib Nyopote Kiai Juri Nyopote Kiai Bomar Pasuruan Gus Nasib Pasuruan Kiai Masopolok Pasuruan Mbah Marus Ali Lirboyo Kediri Mbah Maksum Lasem Gus Miwa Gus Ut Mbah Nur Pemalang Kiai Mutasapat Tok Agung Banyuwangi Datu Ibrahim Banyuwangi Kiai Mulis Srik Timur Nyi Zainab Nyi Juleha Kiai Khatib Turakates Kiai Mutasapat Umbok Kiai Soleh Puger Bi Barokati Syekhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi khususon Daterruhi Kiai Sidik Jember Kiai Mar Sidik Jember Kiai Mansur Sidik Jember Kiai Baham Sidik Jember wa ilar ruhi Kiai Ma'ruf Sidik Jember Kiai Dodohiri Pasuruan Kiai Akabos Nari Cikande Kerawang Kiai Ahmad Daib Pacing Kerawang Kiai Suki Harun Bekasi Kiai Mugeni Sukatani Jami'il Auliail Wali Adim Ahli Badar Ahli Uhud Ahli Baki Ahli Ma'la Mekah wal Madinah Fil Jawa wal Madura fi Alam Pembabat Kampung Galian. Ini Kampung Galian namanya ya, pembabat. Jadi pertama kali yang menduduki ini kampung. Semoga diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Diluaskan alam barzahnya oleh Allah. Jasa beliau kita bisa kumpul malam hari ini. Perantara beliau yang pertama kali menduduki. Jadi kampung itu mesti ada pembabatnya ya, mesti ada pelopornya. Terus pembabat tokoh agama pertama di Kampung Galian juga sama. Kalau masih ada tambah sehat panjang umur. Kalau sudah tidak ada, diluaskan alam barzahnya, diampuni dosa-dosanya. Dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Khususon juga Fatihah buat yang bersimpuh malam hari ini semuanya tambah sehat panjang umur. Bebas dari corona semuanya. Dan juga yang punya masalah diberikan jalan keluar sebab barokah oleh Allah. Amin, ya Allah. Yang rumah tangga diberi harmonis sebab barokah oleh Allah. Yang kecil-kecil dicerdaskan akal pikirannya. Amin. Dibaguskan masa depannya. Amin. Rizkinya masing-masing semuanya dilancarkan oleh Allah. Amin. Dimurahkan oleh Allah. Ya Allah. Apa yang jadi hajat, apa yang jadi keinginan, apa yang jadi harapan, semua manusia punya harapan, semua manusia juga punya keinginan. Maka tidak ada yang bisa mewujudkan harapan dan keinginan kita melainkan hanyalah Allah. Maka detik malam hari ini ya Rob, kami pasrahkan semua keinginan kami kepada Engkau. Siapapun yang bersimpuh malam hari ini duduk di tempat ini adalah hamba-hambamu yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Semata-mata kami adalah orang-orang yang sangat butuh pertolongan Allah. Maka semoga Allah berkenan menurunkan pertolongan yang malam hari ini kepada kita semuanya. Sebab barokah, barokah kedua orang tua, barokah guru, barokah karomah Syabdul Qadir Jilani, syafaat baginda Rasul, izin dan ridhonya Allah, kabul hajat, kabul maksud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga Fatihah buat tokoh-tokoh agama yang kumpul malam hari ini. Seneng nggak kalau ngeliat tokoh agama kompak satu sama lain? Seneng apa enggak? Senang. Bantu doa semoga keinginan harapan kami orang ke depan disukseskan oleh Allah. Amin. Saya ada niat, ada kepingin membentuk satu buah acara di Kabupaten Bekasi yang semuanya orang Bekasi, apapun amaliyahnya, apapun bendera organisasinya, berkumpul menjadi satu demi cintanya kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Doakan semoga disukseskan oleh Allah. Ini adalah cikal bakal. Ini adalah perawalan. Betul apa enggak? Ini awalan. Kenapa? Karena Jamaah Manaqib tidak ada perbedaan dengan Front Pembela Islam. Jamaah Manaqib tidak ada perbedaan dengan Majelis Rasulullah. Jamaah Manaqib tidak ada perbedaan dengan Nurul Mustafa. Jamaah Manaqib tidak ada perbedaan dengan amaliyah apapun. Karena apa tidak ada perbedaan? Karena tujuan kita sama. Allah, Nabi kita sama, Muhammad Rasulullah, syahadat juga kita sama, Quran kita sama, sholat kita sama. Tidak lantas semua menjadi perbedaan di antara kita. Betul? Maka di sini Kabupaten Bekasi tempat kita lahir, Kabupaten Bekasi tempat kita tinggal, Kabupaten Bekasi tempat kita membangun, Kabupaten Bekasi pun tempat kita akan dimakamkan. Kalau bukan dari sekarang kita kompak satu dengan yang lainnya, mau nunggu kapan lagi? Betul. Kalau tidak dari sekarang, tokoh-tokoh agama bergandeng tangan demi kemaslahatan umat, demi kemakmuran umat, demi syiarnya Islam, agar bisa dibaca oleh wilayah-wilayah sekitar. Jamaah Manaqib, Jamaah FPI, Jamaah Nur Mustafa, Jamaah Majelis Rasulullah tinggal di Bekasi, ini menyusun satu buah persatuan dan kesatuan satu dengan yang lainnya. Betul? Ini akan dibaca oleh orang sekitar. Betul nggak gitu? Betul. Kalau kita buka baju kita sekarang, tidak ada perbedaan di antara kita. Toh pusernya sama, perutnya sama, betul nggak gitu? Dadanya sama. Kamu duduk begini beda karena bajumu berwarna-warni. Ada yang pakai hitam, ada yang pakai putih, ada yang pakai biru, ada yang pakai hijau. Kenapa lantaran perbedaan baju engkau menjadikan terpisah? Betul apa enggak itu? Andaikan kita buka baju kita sama, tertulis di hati kita semuanya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul? Tidak ada perbedaan di antara kita. Mulai saat ini kita tidak bisa lagi dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan apapun. Betul? Hanya kepentingan-kepentingan perebutan kursi, kepentingan-kepentingan segala macam tidak bisa membelah umat Islam, karena Rasul sudah menyatakan jauh hari sebelumnya. Apa katanya Nabi? Alaikum bil jamaah. Bersatulah kalian. Kenapa ya Rasul? Kami harus bersatu. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kekuatan Allah, pertolongan Allah ada kepada orang yang bersatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Islam akan makmur, Islam akan jaya, bil khusus di Kabupaten Bekasi. Kalau kita semuanya mau bil jamaah, mau bersatu dengan yang lainnya. Amaliyah kita boleh berbeda, yang penting kita kibarkan bendera Islam lewat amaliyah kita masing-masing. Betul. Kibarkan Islam lewat Front Pembela Islamnya, kibarkan Islam lewat Nurul Mustafanya, kibarkan Islam lewat Majelis Rasulullahnya. Kami mengibarkan Islam lewat Pikir Manaqibnya. Betul apa enggak? Kalau gini bagus apa bagus? Bagus apa bagus? Jadi tidak ada kepentingan yang bisa memecah belah kita. Gak ada kepentingan yang bisa mengkotak-kotakan kita. Jangan sampai nanti umat bingung mau ngikut yang mana, lantaran kitanya dipecah-pecah, kitanya dikotak-kotak. Kepentingan politik hanya sesaat, kepentingan jabatan hanya sesaat, kepentingan umat mengajak umat iman kepada Allah, yakin kepada Allah. Ini misi visinya baginda Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Ini loh jiwanya baginda Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Hanya demi keimanan Alhamdulillah. Setuju jamaah? Doakan biar rencana yang akan datang semoga terselenggara dan sukses besar. Kalau nanti maulid yang kita adakan sukses, maka urusan yang lain akan sukses semuanya. Tergantung dari maulidnya nanti. Betul apa enggak gitu? Berhubung tahun ini masih ada corona, jadinya kita undur dulu nih. Coronanya belum pulang kampung.
Ya, karena kemarin lebaran nggak ada yang pulang kampung, jadi corona ikut kagak mudik juga. Makanya doakan semoga corona biar buru-buru mudik. Iya, ke alamnya, betul nggak gitu? Sebenarnya juga kita nggak ada yang kenal corona itu kayak gimana bentuk rupanya. Cuma ngomong doang sebenarnya. Tapi kita punya ijazah dari guru kita, mau kita baca bareng-bareng. Ini ada pas banget ini, ada Ustadz anunya juga ini, Mas Turonya. Jadi amalan saya ini Ustadz Mas Turo sebenarnya itu, bener gak itu? Jadi jamaah tuh belum kenal orangnya udah nyebut namanya tiap saat, karena dibaca 5 waktu ini, betul gak gitu? Nih baca bareng-bareng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hijaban masturo. Allahu samad. Hijaban masturo. Lam yalid wa lam yulad. Hijaban masturo. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hijaban masturo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kuat Allah, melindungi Allah, menyelamatkan Allah kepada saya dan keluarga saya, juga orang-orang yang saya cintai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Itu amalannya untuk ini orangnya nih. Ya, kita baca amalannya lah, ini orangnya. Jadi hijaban masuro itu benteng yang tidak terlihat gitu loh. Jadi sama masuro nih benteng bener ya. Benteng untuk wilayah utara ini. Tambahin masturo, tambahin hijabnya ntar itu biar gak kelihatan juga itu. Amin. Allahumma semoga beliau tambah sehat panjang umur. Amin. Laskarnya juga diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Karena laskar ini bawa takdir berat juga sebenarnya. Iya, takdirnya berat juga itu. Jamaah amal lagi takdirnya masih agak ringan lah, paling cuma dibilangin sesat doang. Kere itu mah, betul apa enggak? Kere itu. Laskar itu takdir itu berat tuh. Kadang-kadang perang sama asap juga itu. Ya tembakin sama tembakan asap mulu sih. Masing-masing takdir yang penting diberikan keikhlasan oleh Allah. Yang penting ikhlas, sama-sama berjuang di jalan Allah. Yang penting jangan lupa kita punya darah Bekasi. Betul apa enggak gitu? Kita asli Bekasi. Kita punya darah Bekasi. Kita bertanggung jawab atas Bekasi. Yang muda saatnya berkarya, yang muda saatnya bersatu, yang muda saatnya untuk menjaga kemaslahatan umat di Kabupaten Bekasi. Yang tua, ayo dukung kami. Betul nggak gitu? Ayo doakan kami. Pokok kalau yang tua sudah mengizinkan, yang muda pasti akan bergoyang. Betul nggak gitu? Yang penting izinin dulu. Kalau yang tua tidak mengizinkan, yang muda sulit jalan. Betul nggak gitu? Betul. Kadang-kadang yang tuanya kurang izinin. Betul nggak gitu? Oh itu Ustadz baru kemarin sore itu jangan begitu. Dukung yang muda-muda, yang muda baru jadi Ustadz, yang tua dukung. Kenapa? Kamu generasi penerus saya. Kamu yang akan melanjutkan apa yang saya katakan dan apa yang saya ajarkan. Itu baru jempolan. Pokok kalau yang muda sudah yang tua mengizinkan, yang muda akan goyang. Betul nggak gitu jamaah? Minta Fatihah buat orang tuanya masing-masing. Senyumannya penuh tanda tanya. Ada tawanya belakangan. Minta Fatihah buat orang tuanya masing-masing. Semoga yang ada maupun yang telah tiada sama dapat ampunan dari Allah. Amin. Yang masih ada tambah sehat panjang umur. Amin. Orang tua saya, orang tuanya jamaah semua tambah sehat panjang umur. Amin. Doanya orang tua kita dimustajabkan oleh Allah. Yang telah tiada diluaskan alam barzahnya. Amin. Sababiah anak cucu keturunannya cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Syabdul Qadir, cinta dengan Rasulullah. Semoga diaku santrinya Syabdul Qadir, diaku umatnya baginda Rasulullah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Juga minta Fatihah buat Kiai Abah Suryadi, ya, Kiai Abi, Suherman Haromain, juga Kiai Ramlan Effendi, Sadul Haq, Sabordi, Sajai, Sadoremon. Ini julukan paling lucu ini. Ini kantong ajaib ini kadang-kadang. Ya, sama Asduro, Sarliman, semuanya termasuk saya juga minta doa semoga kami semua diberikan sehat panjang. Amin. Para tokoh-tokoh agama yang tadi saya sebutkan, aparatur pemerintah setempat, RT RW sampai lurahnya semuanya diberikan sehat panjang. Amin. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir tambah sehat panjang umur. Doanya masing-masing dimustajabkan oleh Allah. Juga apa yang jadi harapan dan keinginannya semoga disukseskan Amin oleh ya Allah. Allah. Juga mau kasih pemberitahuan juga. Ada juga ya. Ayah Bram. Ayah Bram tuh sekarang tuh Ayah Bram Salahuddin Al-Jabar. Itu resmi sah. Halal udah halal. Halalan thayyiban udah itu. Besok mau bikin tumpeng malam Jumatan. Iya, malam Jumat kan rutinan beliau bikin tumpeng kan. Pengesahan nama itu. Salahuddin itu pejuang. Betul gak gitu? Yang memenangkan perang Salib. Maka beliau juga pejuang di luar kota, Lampung, Jawa Tengah. Dan gak apa-apa keluar kota, biar Bekasi bagian saya. Situ urus luarnya, betul gak gitu? Kalau luar dalam sudah sama-sama dibagusin, nanti enak rasanya. Biar dalamnya mulus. Kalau luarnya belepotan, kurang enak digarapnya. Betul gak gitu? Ya sekarang gini loh ya, saya kasih kue. Dalamnya bagus nih kue, tapi bungkusnya itu udah nggak enak, udah jelek tampilannya. Kira-kira minat apa enggak? Ada buah kelapa umpamanya lah. Buah kelapa. Airnya dalamnya bersih karena tertutup, tapi luarnya ini penuh tai bocah. Kira-kira dimakan nggak ini? Kira-kira dimakan nggak nih? Jadi luar dalam penting. Jangan cuma fokus di luar, dalamnya aut-autan. Jangan cuma fokus di dalam, luarnya aut-autan. Kasihan yang kagak ngerti. Betul nggak gitu? Kalau yang tahu sih masih mending. Oh ini kelapa nih penuh tai bocah, dicuci dulu nih. Dikupas masih bersih juga. Tapi makannya kurang saya hadirin. Kebayang-bayang juga ya makannya. Kurang selera ya. Kurang selera. Makanya biar diselerain semuanya oleh Allah. Amin. Ya minta Fatihah. Ayah Bram Salahuddin Al-Jabar. Al-Jabar itu dari Asmaul Husna. Yang maha kuat. Ini bisa multi tafsir. Asmaul Husnanya yang maha kuat. Kalau Al-Jabar untuk Bekasinya asli Jawa Barat. Keren itu, betul gak itu? Asli Jawa Barat. Jadi kalau kemana-mana tetap dibawa Jabarnya. Jawa Barat. Dimanapun kamu mondok pesantren, ya, dimanapun kamu belajar, jangan pernah lupa asal usulmu. Kamu lahir di mana? Rasulullah itu tidak pernah melupakan daerah asalnya. Benar gitu? Bahkan beliau cinta dengan daerah asalnya. Kita pun harus sama. Nama kita boleh ke Arab-Araban. Benar gak itu? Karena memang kita cinta dengan Rasulullah. Mondok kita boleh jauh di luar daerah kita, tapi tetap jiwa kita, darah kita adalah Bekasi. Yang makannya sama jengkol, Betul. sayur asem, betul nggak gitu? Betul. Jangan lupa al asli kowiyun, betul nggak gitu? Asalnya. Minta Fatihah untuk almarhum almarhumah Pancas bin Jamin, Gumi binti Noan, Musa bin Jamin, Wanah binti Wasa, Ma'an bin Liman, Gumang bin Noan, Suni binti Kunang, Sana binti Wiranta, Acim bin Kunang, Tonggo bin Temeng, Nosih bin Nail, Masih binti Pancas, Eli binti Kaman, Amin
binti Pulan Ijo binti Musa. Almarhumah diampuni dosanya. Amin. Diluaskan alam barzahnya. Amin. Ya aku santrinya Syabdul Qadir Jilani. Ya aku umat Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga saya minta Fatihah buat guru saya, gurunya jamaah, orang tua saya, orang tuanya jamaah, Sohibul Fadilah wal Karomah, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah tambah sehat, panjang umur. Amin. Doanya selalu ditambahkan mustajab oleh Allah. Amin. Apa yang direncanakan semuanya disukseskan oleh Allah. Amin. Juga Fatihah untuk Indonesia, semoga diberikan selamat oleh Allah. Selamat oleh Allah. Selamat oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pasukan sorban jalan dulu ya. Ibadallah rijalallah. Ayo dibantu bareng-bareng semua. Ajlillah wa kunu aunana lillah as-sanadu bi fajlillah al-gafi salatullah al-safi salamullah bil muhidin khalisna minal balwahi ya Allah wa ya adab wa ya anjab wa ya sadad wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa nasuru lillah al-gafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah sa'alnakum walizulfara jaunakum wa fi amrina qasadnakum fasudu azmakum lillah al-gafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isarati asatati bisarati wa yasmu waqtuna lillah al-gafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bigasbil khuzbi am'aini wa rafil baini min baini wa tamzil kayfi wal aini binuri wajhi ya Allah al-gafi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah salatullahi maulana alama bil huda jana wa man bil halaki aulana safi salatullah al-safi salamullah bil muhidinil khalisna minal balwahi ya Allah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Amin 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 Allah amin 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 amin
Ya Allah Rabbal Alamin bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah bisafa'at Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Amin 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 Allah amin 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 Allah amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi yang penting kita punya ikatan kepada orang guru. Pegangan itu jangan lupa, betul nggak gitu? Ya, sambungkan ruhmu selalu dengan guru. Amin. Maka barokah akan mengalir kepadamu. Dan yang namanya berguru itu harus kuat. Betul nggak gitu? Betul. Harus Kuat. kuat fisiknya, kuat hatinya, kuat segalanya. Orang-orang yang lemah dalam berguru maka tidak akan pernah berhasil. Karena guru-guru itu tergantung kualitasnya. Kalau kualitas guru yang makin tinggi kemakrifatannya untuk menerima murid, ingat, menerima murid yang paling pertama itu adalah ujian-ujiannya. Sejauh mana nih keinginan dia untuk mengenal Allah? Sejauh mana keinginan dia untuk mencari ilmu tentang Allah? Sejauh mana dia untuk mencari barokah? Betul nggak gitu? Betul. Jadi kalau tuh bagus dulu, yang namanya tempelengan dari guru itu sering, tendangan itu sering, apalagi kalau sholat telat itu kan. Guru saya adzan saja itu harus sesuai dengan jam. Temen saya pernah itu Ramadan hari pertama itu sempat ditempelengin di masjid, jam dibanting gara-gara kurang 5 menit. Kalau bangunin subuh itu nyeret samurai diseret, itu lari semua santri ini. Kalau masih tidur juga alamat di Tajong. Ngerti di Tajong nggak? Nih pakai ginian nih, tungkat, pakai tungkat ngantung ke paha, binggel ini hadirin. Itu 3 hari nggak hilang itu. Saya ngerasain sebabnya. Itu kalau udah ditunjul ceplok, itu menyeringis doang. Sholat sambil bincang-bincang kita wudhu kan, penuh dengan derita pakai itu. Jadi telat itu kalau telat sedikit saja, jangan lagi siksa di akhirat, siksa di dunia udah dapat saya. Jadi akhirat agak ringanan nih, karena udah dapat duluan. Itu loh, udah keras sekali. Dan saya pernah dengar juga dari Kiai Abbas, beliau pernah cerita, ada seorang Habib dari Bogor, Habib Segap Mahdi. Beliau berguru ke Mekah. Ini bertemu dengan guru yang seperti itu. Kalau saya anggap itu keras berguru saya, ini Habib berguru lebih keras lagi. Jadi pertama kali dia mau datang nyampe ke Mekah, dia mau naik taksi, ketemu supir taksi itu jorok ya, ingusan, matanya belekan, bener rambut aut-autan, ini agak jijik, otomatis nggak itu? Manusiawi nggak kayak begitu? Ibu kalau ngeliat ibu mau naik mobil umpamanya ya, tiba-tiba ngeliat sopir di samping ibu, ingus meler, hijau banget itu, mata belek, rambut aut-autan, baunya nggak enak. Kira-kira ibu jijik apa enggak? Pasti kan? Habib Segap merasakan itu. Ini si sopir marah. Apa dia bilang? Bagaimana kau akan berguru, bertemu dengan walinya Allah, kalau kamu bertemu dengan saya saja sudah merasa lebih mulia dari saya? Sadar. Dalam bahasanya. Ternyata bukan sopir taksi sembarangan. Diantarkanlah ke gurunya, singkat cerita sampailah ke gurunya. Ini tiap hari nerimani pukulan, ya, tendangan, sampai dijodotin, berdarah, bengkak ya bengkak. Gak lama berguru, berapa bulan? 6 bulan. Tapi tiap hari ditonjokin, sama kayak berguru 6 tahun. Betul gak gitu? Beliau ini sanggup,
Sampai kalau mau sholat merangkak, saking udah nggak punya ininya, saking udah pada sakit badannya. Kalau mau sholat merangkak. Cuma itu aja yang diajarkan. Jeder. Setelah 6 bulan diizinkan pulang. Ya sudah, ilmu saya sudah turun ke kamu semuanya, silakan pulang. Keluar dari pondoknya, ini langsung sembuh total. Nggak ada bekas luka, nggak ada apa. Yang pada sakit ya hilang, yang luka ya hilang, yang berdarah ya hilang. Kalau luka ada bekasnya, ini nggak ada bekasnya, hilang. Ini Habib sendiri yang cerita. Saya berguru pun demikian, teman-teman saya berguru demikian. Jadi kalau misalkan berguru, baru ada omongan guru saja sudah tersinggung, ini lemah santri kayak begini tuh. Betul nggak gitu? Lemah itu. Santri kalau mudah tersinggung, kagak bakalan jadi nanti di luar. Nggak bakalan jadi, yakin alaihim. Gak bakalan jadi, kenapa? Berarti hatimu bermasalah, bukan lautan hatimu. Tidak bisa menerima apa yang masuk ke dalamnya. Kalau laut, air kocok masuk, apa aja masuk, semua ternetralisir. Laut tidak berubah. Punya hati harus seperti laut. Punya hati kayak gelas, masuk teh cecak dong udah kagak dia enak diminum. Betul gak gitu? Air laut mah dimasukin teh cecak kira-kira najis kagak? Kagak, baru teh cecak kayak lu aja beres. Bener gak gitu? Punya hati yang seperti laut dalam berguru. Apalagi kalau sampai ada dendam dengan guru, ya Allah, nggak bisa. Ini cara kita berguru. Mudah-mudahan jamaah manaqib dan tuh bagus diberikan selamat oleh Allah. Amin. Karena nggak gampang juga ngikutin lampah-lampahnya para ulama. Betul nggak gitu? Ulama kadang perintahnya ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Bener nggak gitu? Ada kadang perintah yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu kepada Allah tidak sembarangan merintah. Merintahnya juga atas izin dan ridhonya Allah. Ada rahasia Sunan Bonang merintahkan pada Sunan Kalijogo. Masuk akal apa enggak? Mau ngikut wali disuruh nungguin tongkat sampai bertahun-tahun. Kalau orang sekarang ngajarin begitu, di demo hadirin. Itu dioncok sama emaknya. Ustaz, lo ente ngajarin anak saya nungguin tongkat. Ustaz sambil ledek. Kalau zaman sekarang ini, berhubung memang zaman dulu. Lo ngikut kiai suruh nungguin tongkat sampai bertahun-tahun, sampai ditumbuhin oyon. Bahasa kita kan oyon, betul nggak gitu? Sampai ditumbuhin oyon, disarangin burung di atas pala. Nih, betul nggak gitu? Sampai netes. Katanya, kita juga agak lihat waktu itu, betul nggak gitu? Ini bertahan Sunan Kalijogo. Loh, kok Sunan Bonang ngajar kayak gitu? Ini wali loh. Sunan Bonang, kenapa nggak ngajarin 5 waktu? Kenapa nggak ngajarin Jumatan? 3 kali Jumatan kafir loh Sunan Bonang. Tapi dia ajarkan itu. Ada rahasia sendiri. Kita nggak bisa komplain, ilmu kita masih jauh dengan Sunan Bonang. Orang nyampe, betul nggak gitu? Makanya kalau kagak nyampe jangan dibahas, takut kelihatan blow on-nya. Bener nggak gitu? Kita ketahuan situ blow on. Oh itu begitu itu, nggak ketahuan blow on nih. Kan begitu. Sunan Bonang punya urusan sendiri dengan Allah dan ada rahasia tersendiri. Toh buktinya jadi wali santrinya yang dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Sekarang orang megangin sendal kiainya dianggap norak, betul nggak gitu? Nyiapin sendal kiainya dianggap ketinggalan zaman. Ini barokah. Ini barokah. Santri sekarang mesti tahu yang kayak begitu caranya barokah, betul nggak gitu? Itulah caranya mendapatkan barokah dari Allah. Jadi al ilmu bita'alim wal barokah bil hikmah. Maka semoga kita jadikan orang-orang yang ahli hikmah biar turun barokah. Jadi tidak usah panjang lebar. Ini malam Kamis, besok juga ada pengajian lagi, malam Sabtu pengajian lagi, malam Minggu pengajian lagi, malam Senin pengajian lagi. Pokoknya jamaah mah kagak berhenti ngaji udah. Ya, yang penting ngajinya didengerin, dipakai dan diamalkan. Betul apa enggak? Betul. Jangan cuma didengerin lalu diucapkan doang, tidak diamalkan, nanti tidak ada bekasnya. Udah, saya minta Fatihah sekali lagi ini buat adik-adik saya nih. Belum pada ngantuk? Belum? Hebat ini. Ini kecil nih belum pada ngantuk. Biar sukses semua masa depan. Amin. Jarang-jarang ya. Cakep-cakep lagi. Ya.
Ini juga ganteng-ganteng. Yang penting dia senang walaupun bohong. Ya bener-bener cakep ini. Apalagi kalau kameranya 360 bisa. Sekarang zaman cakep tuh cukup HP-nya yang mahal. Kita Fatihah buat adik-adik saya, adik-adik kita semuanya dibaguskan masa depannya. Amin ya Allah. Dan bisa beri senyum kedua orang tuanya. Amin. Dan bisa bangun kabupatennya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Li sahibil hajat ana wa antum. Takdi hajatina masing-masing kita minta ke Allah ya. Masing-masing hajat, masing-masing keinginan. Bibarokati wa karamati Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bisafat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidnillah waridallah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ilahi ilmuka kafir an su'alin ikfini bihaqil fatihati su'alan wa karomika kafir anil maqoli akrimni bihaqil fatihati maqolan wa hasil ma fi domiri nawaitu takarban abdul dzikri la ilaha illallah Allah illallah la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihormat Nabi Muhammad la taqta rojana. La ilaha illallah La wal karamat Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad
biidznillah waridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narju. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah bi barakati ustadina. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah bi barakati Syekhina Amin Bayyidin ya al-Baghdadi. Allah. Allahumma ya Allah bi barakati karamati Amin. sultanin awliya Syabdul Qadir al-Jailani. Allahumma ya Allah bi syafaat Amin nabiyina ya Allah. Muhammadin sallallahu alaihi Amin ya wasallam. Allah. Allahumma ya Allah bi idnillah waridallah Amin ya ya Allah. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun fantazir Amin. wajbur qalbanan munkazir Amin. wajma' samnana munasir Amin. innaka antar rahmanul muqtadir Amin. ikfina ya gafi an abdukal muftakir kafa bilai nasira inna syirka ladulmun adim Amin. wa man yurdudul manil ibad faquti adabiru kamina jannat walam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma nawwir qulubana Amin. binuri hidayatuka Amin. kama ardu musabsika abadan abada ya Allah. Amin, ya La Allah. haula wala quwata illa Amin. billah. La haula wala quwata illa billah. Amin. La haula wala quwata illa billah. Amin, ya Anta wali fid dunya wal akhirah. Amin. Tawaffani muslimin bis solihin. Amin. Wa huwa rawful ladhi bidrizqul li asyir. Amin. Wa qul jal haq wa jahaqul batil. Amin. Innal batila kana zahuqa. Amin. Wa nunazzilu Qur'ani ma huwa Amin. shifa wa rahmatul lil mu'minin Amin. wa lidud dhalimina illa khusyara. Amin. Innahu min Sulaimana Amin. wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin, ya Allah. Ala ta'lu alaihi waqtu li Amin, ya muslimin. Allah. Allahumma sallimna jama manakib. Amin. Sallimna imam-imam manakib. Amin, ya Allah. Sallimna keluarga besar Al-Baghdadi. Amin. Sallimna FPI. Amin. Sallimna Amin. Indonesia. Amin. Sallimna Amin. min afatid dunya wal akhirah Amin. wa min fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya Allah ya Rabbi, kami semua yang bersimpuh malam hari ini adalah hamba-hambamu Amin. yang sangat butuh dengan pertolonganmu ya Allah. Amin ya Allah. Kami butuh pertolonganmu di dalam membina rumah tangga kami. Kami butuh pertolonganmu di dalam merawat anak dan keturunan kami. Amin, ya Allah. Kami butuh pertolonganmu di dalam makrifat kepadamu. Kami butuh pertolonganmu ya Allah di dalam bermunajat kepadamu. Amin, Kami ya butuh Allah. pertolonganmu baik hidup dunia maupun akhirat. Amin, ya Allahumma barik lana ya Allah. Kami semua tidak punya daya dan kekuatan. Kami tidak punya kemampuan melainkan daya, Amin, kekuatan dan ya kemampuan Allah. hanyalah milik Engkau. Apa yang kami punya adalah apa yang Engkau beri. Amin, ya Apa yang Allah. kami bisa adalah apa Amin, ya yang telah Engkau Allah. mampukan kepada kami. Ya Allah ya Rabbi, kumpul Amin. malam hari ini adik-adik Amin, kami di ya depan kami. Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, baguskan masa depannya, Amin. cerahkan masa depannya, Amin. angkat derajatnya ya Allah. Amin ya Allah. Hadir orang-orang tua kami malam hari Amin ini. ya Allah. Rob, Engkau alim membidati sudur. Amin ya Allah. Wahai Allah, Engkau tahu apa yang ada di balik dada kami Amin, masing-masing. ya Allah. Engkau tahu apa yang ada di dalam isi hati kami Amin, masing-masing. ya Allah. Ada yang hadir malam hari ini terlilit dengan masalah ekonomi, Amin, ya Allah. masalah rumah tangga, Amin. masalah pekerjaan, Amin. masalah ibadah. Amin. Yang sekian tahun kepingin ibadah Amin, namun belum ya juga Engkau berikan Allah. kemampuan. Maka tolong ya Allah, Amin. berikan kemampuan semua yang hadir malam hari ini. Amin. Yang sudah ibadah tambah istiqomah Amin. ibadahnya. Yang sudah yakin tambah keyakinannya. Amin. Yang masih ragu buang keraguannya. Amin. Munculkan keyakinan di dalam hatinya. Amin ya Allah. Yang punya masalah ekonomi, Amin. Engkau kuasa di atas Amin. segala-galanya. Amin, ya Allah. Sulit bagi kami, namun tidak sulit bagi Engkau ya Allah. Cabut masalahnya, ganti dengan kemudahan-kemudahan. Amin ya Allah. Lancarkan usahanya, harmoniskan rumah tangganya, Amin. angkat derajatnya. Yang datang malam hari ini terhina lantaran kemiskinannya, Amin.
terhina lantaran kemelaratannya. Amin. Engkau kuasa ya Allah, dengan kuasamu amatlah mudah ya Allah, datang malam hari ini, detik malam hari ini berada dalam kesulitan, berada dalam kemelaratan. Besok engkau muliakan mudah bagi Amin, engkau, ya Allah. besok engkau kayakan mudah bagi engkau. Amin. Hari ini belum ibadah, besok engkau istiqomahkan Amin. mudah bagi engkau ya Allah. Amin. Kami mohon kepada engkau ya Allah, Amin ya Allah. sebab barokah kedua orang tua kami, Amin ya Allah. barokah guru-guru kami, Amin ya Allah. barokah Bayi Junaidi Al-Baghdadi, Amin. barokah keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Amin. syafaat baginda Rasul, Amin. izin dan ridhamu ya Allah. Amin. Kabul hajat semua yang bersimpul malam hari ini. Amin. Wa ufawwidu amri Allah, innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya jal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Farij alal muslimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin bi hormati Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang dan lebihnya saya ucapkan ribuan terima kasih semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.